Selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas uji validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara uji validitas tersebut. Pertama, kita siapkan dulu data tabulasi ya. Data tabulasi ini adalah data kumpulan dari sejumlah kuesioner yang kita sebarkan. Nah, ini salah satu contoh tabulasi yang kita sajikan. Di sini ada dua warna, ada warna kuning dan warna biru. Warna biru ini nomor 1 sampai 8 ini adalah menunjukkan jumlah pernyataan atau pertanyaan yang ada di kuesioner. Artinya ada 8 pertanyaan. Sedangkan warna kuning ini menunjukkan jumlah responden ya. Di sini ada 100 responden ya. Nah, sekarang kita sorot dulu isi dari tabulasi ini. Nah, perlu diketahui atau yang perlu menjadi catatan adalah nomor pernyataannya tidak perlu disorot dan nomor respondennya tidak perlu kita sorot. Nah, ini kita sorot, kita copy. Nah, masuk copy. Nah, setelah itu kita masuk ke SPSS ya. Nah, sekarang kita masuk SPSS versi 20 versi lama ya. Nah, pada prinsipnya SPSS itu mau versi berapapun hasilnya adalah sama. Yang membedakan hanya fiturnya saja ya. Ini posisinya di data view ya. Kita copy paste ya. Nah, sekarang datanya sudah masuk semua. Tadi jumlah pernyataan atau pertanyaan di kuesioner itu ada 8. Nah, yang 9 ini total. Nah, angka 9 ini kita ganti total ya. Kita masuk lagi, pindah ya ke variable view. Nah, yang nomor 9 ini kita ganti namanya menjadi total. Oke, sudah berganti total. Kita masuk lagi ke data view-nya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke analyze ya. Masuk lagi ke correlate ya, ke correlate, pilih by period ya, pilih. Nah, data ini kita kopikan, kita pindahkan ya. Ctrl A. Nah, kita pindahkan, tekan tanda panah ini. Nah, pindah semua datanya. Langkah berikutnya kita tekan OK, tapi sebelum kita tekan OK, yakinkan bahwa persennya ini tercentang ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas hasil ya, hasil uji validitas ini perlu kita pahami di sini adalah pernyataan nomor 1 ya. Ada persen correlationnya, berapa nilai korelasinya ya. Yang kedua, signya ya, signifikansinya berapa, n-nya berapa. Nah, di sini terlihat persen correlationnya 0,664, signifikansinya 0,000, n-nya 100, artinya sampel yang disebarkan sebanyak 100. Apakah hasil ini valid atau tidak? Ada 3 pendekatan di dalam membaca valid atau tidaknya. Yang pertama ya, pendekatan pertama adalah kita lihat ini 0,664 bandingkan dengan R tabel. Ini R hitung bandingkan dengan R tabel. Jika hasilnya lebih besar dari R tabel maka dia valid. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua ini lebih mudah ya, lebih moderat dan banyak digunakan oleh para peneliti. Bila mana hasilnya di atas 0,300 maka dia valid. Nah, ini 0,664 ini tentunya di atas 0,300, artinya valid. Cara ketiga adalah kita lihat nilai signifikansinya. Bila di bawah 0,05 artinya dia valid. Nah, hasil ini adalah 0,00, artinya di bawah 0,005 ini juga valid. Jadi ada 3 pendekatan cara membacanya. Nah, kita baca untuk semuanya. Pernyataan nomor 2 juga valid karena di atas 0,300, ini hasilnya 0,687. Yang ketiga juga di atas 0,300.
ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 juga valid ya. Nah, yang ke-8 juga valid ya. Ada valid juga ya, valid. Kalau kita lihat dari data ini, semua kuesioner ini valid ya. Semua pernyataan yang ada di kuesioner adalah valid ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita uji reliable ya. Nah, uji reliable ini langsung saja kita ke analyze lagi ya. Masuk ke scale, pilih reliable, nah, klik reliable-nya. Nah, ini kita pindahkan semua ya ke item ya. Yang kita pindahkan itu pernyataan aja 1 sampai 8, totalnya tidak perlu. Nah, setelah dia pindah, tekan aja OK ya, langsung aja. Nah, ini cara membacanya. N-nya 100, artinya sampelnya ada 100 ya. Yang kedua, kita baca yang tabel 2. Cronbach alpha-nya ada 0,807 ya. Dengan 8 pernyataan atau 8 pertanyaan. Ini di atas 0,700. Artinya untuk variabel yang kita uji reliable, selain dia validitas, memiliki validitas, juga reliable. Nah, dengan demikian kuesioner ini layak untuk diuji. Data-data ini kita konversi ke Microsoft Word ya.